Shalom saudara-saudara semua yang dikasih Tuhan. Puji Tuhan kita dapat berkumpul kembali walaupun dalam ibadah online kita. Kita bisa memuji Tuhan bersama-sama, menyembah Dia. Karena kita yakin pada hari ini Tuhan hadir dalam hidup kita dan tak pernah meninggalkan kita. Dalam Filipi 4 ayat 6, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan dalam permohonan dengan ucapan syukur. Kita naikkan pujian kita pada hari ini, bahwa kita tetap sukacita apapun keadaannya. Haleluya Yesus. Kita naikkan pujian kita, sukacita surga. Haleluya Yesus. Memuji Tuhan dan terus menyembah Engkau Tuhan. Sampai hari ini kami tahu Tuhan Kau peduli kami Tuhan. Apapun keinginan kami Tuhan pada hari ini Tuhan, besok dan seterusnya Tuhan, Kau tetap milik kami Tuhan. Kami selalu mengandalkan Engkau Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Mari kita masuk dalam hadirat-Nya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ini kami Tuhan, kami naikkan segala syukur kami Tuhan, sebab Engkau baik Tuhan. Engkau baik bagi kami Yesus. Haleluya. Engkau izinkan sesuatu terjadi. Benar Tuhan. Ku percaya
Bapa dalam surga, pagi hari ini kami bersama dengan umat-Mu akan membuka kebenaran firman Tuhan. Urapi kami sekalian Tuhan, agar Roh Kudus-Mu yang memberkati kami dengan firman-Mu pada pagi hari ini. Pakai hamba-Mu Tuhan, sucikan lidah bibir, perkataan, pikiran, semua dalam kendali dan kehendak-Mu saja. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Kita kembali bertemu dalam ibadah pada hari ini. Terima kasih pada Bapak Gembala yang telah mengizinkan saya untuk boleh melayani dalam firman Tuhan pada hari ini. Baik Bapak Ibu Saudara, mari kita akan melihat pada firman Tuhan. Firman Tuhan terambil dari 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-12. Demikianlah firman Tuhan berkata, sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Saudara yang dikasih Tuhan, judul firman Tuhan pada pagi hari ini adalah berdiri kuat di dalam Tuhan. Berdiri kuat di dalam Tuhan. Kita saat ini sudah memasuki bahasa yang diberikan oleh pemerintah new normal, kenormalan yang baru. Bapak Ibu Saudara, ada penyesuaian-penyesuaian yang terjadi. Bagaimana dengan rohani kita? Biar kita juga menyesuaikan agar kita boleh seturut dan semakin sekehendak dengan Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, firman Tuhan itu merupakan pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Amin. Saudara yang kasih Tuhan, firman Tuhan berkata supaya kita berdiri teguh dan berhati-hati supaya jangan jatuh. Berarti Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak ingin umatnya mengalami kejatuhan. Kalau hari-hari ini saudara sedang menghadapi suatu keadaan yang sulit, mungkin saudara merasa gagal dalam kehidupan ini, atau saudara punya pergumulan yang rasanya begitu berat, saudara harus ingat dengan firman Tuhan. Rancangan Tuhan adalah damai sejahtera dan bukan kecelakaan. Mari kita melihat firman Tuhan pagi hari ini. Di dalam 1 Korintus pasal yang ke-10 ini, saudara yang dikasih Tuhan, firman Tuhan ini diberikan judul perikopnya adalah peringatan dari Israel. Saudara yang dikasih Tuhan, di dalam peringatan dari sejarah Israel kita melihat dari ayat yang pertama, kita melihat bagaimana Paulus mengingatkan kepada jemaat yang ada di Korintus bahwa bangsa Israel adalah umat pilihan Allah. Bagaimana perjalanan bangsa Israel telah dipelihara oleh Tuhan. Mereka dari perbudakan, mereka dibebaskan dengan cara Tuhan yang ajaib. Ada 10 tulah yang dinyatakan bagi Mesir, bagi Raja Firaun, dan akhirnya mereka menyerah dan mengizinkan bangsa Israel keluar. Tantangan tidak selesai Bapak Ibu Saudara bagi bangsa Israel. Mereka melewati laut di hadapan mereka dan Tuhan membukakan jalan. Tantangan tidak selesai, mereka harus berhadapan dengan cuaca padang gurun yang begitu panas, begitu dingin pada malam hari. Dan semua itu bisa dilewati karena Tuhan yang menyertai kehidupan mereka. Saudara yang dikasih Tuhan, demikian dengan kehidupan kita. Seberat apapun masalah ataupun keadaan kita, ingatlah bahwa Tuhan setia untuk menyertai kehidupan kita. Mari kita akan melihat saudara yang kasih Tuhan, bagaimana caranya supaya kita jangan jatuh, agar kita kuat di dalam Tuhan. Saudara, firman Tuhan berkata bahwa peringatan akan Israel, bangsa Israel diikat dengan perjanjian dengan Allah. Abraham, Ishak, Yakub, dan bangsa Israel, mereka melakukan perintah Allah dan mereka adalah umat pilihan Allah, bangsa yang diberkati oleh Tuhan. Tetapi kita melihat di dalam firman Tuhan pada pagi hari ini, khususnya dalam ayat yang ke-5 dan ke-6. Tetapi sungguh pun demikian, Allah tidak berkenan kepada bagian terbesar dari mereka, karena mereka ditewaskan di padang gurun. Semuanya ini menjadi contoh bagi kita untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang seperti yang mereka telah perbuat, hal-hal yang jahat. Saudara yang dikasih Tuhan, bagaimana supaya kita kuat di dalam Tuhan? Yang pertama adalah jangan menginginkan hal yang jahat dan jadilah umat yang setia. Saudara yang kita dikasih Tuhan,
Kita melihat bagaimana bangsa Israel, mereka tidak lagi percaya kepada Tuhan. Mereka hidup tidak lagi mengandalkan Tuhan. Dan itulah sebabnya mereka jatuh. Mereka tidak dapat berdiri dengan kuat di dalam Tuhan. Saudara, kita harus hidup sebagai orang percaya dalam situasi yang semakin sulit dan semakin berat, dengan membaca firman Tuhan, dengan merenungkannya, dan lebih banyak berdoa, melakukan kehendak Tuhan. Firman Tuhan katakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Saudara sudah mengerti akan firman Tuhan ini, lakukanlah segala sesuatu dengan percaya, lakukan bersama dengan Tuhan, dan Tuhan yang akan memberkati usaha ataupun pekerjaan Bapak Ibu Saudara. Saudara yang kasih Tuhan, berbicara tentang ketaatan juga ditunjukkan kepada Tuhan ketika kita juga taat kepada pemimpin-pemimpin kita. Dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara ada gembala sidang. Biarlah Bapak Ibu boleh mendengarkan nasihat-nasihat, masukan-masukan yang diberikan. Percayalah bahwa gembala memberikan nasihat yang baik. Gembala akan memelihara kerohanian Bapak Ibu Saudara, agar Bapak Ibu boleh tetap kuat di dalam Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, kita mari melakukan pekerjaan Tuhan dengan setia. Karena Tuhan melihat perkara-perkara yang kecil berharga di hadapan Tuhan. Dikatakan, siapa yang setia dalam perkara kecil, maka ia akan setia juga dalam perkara besar. Firman Tuhan katakan, siapa yang tidak benar dalam perkara kecil, maka ia juga tidak akan benar dalam perkara-perkara besar. Saudara yang kasih Tuhan, yang pertama supaya kita kuat di dalam Tuhan adalah jangan lakukan hal yang jahat. Hiduplah setia kepada Tuhan. Takutlah akan Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, mari kita melihat di dalam firman Tuhan dalam 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-7. Dan supaya jangan kita menjadi penyembah berhala. Saudara yang kasih Tuhan, mungkin saat ini tidak lagi menggunakan patung atau benda-benda yang dipuja atau disembah. Tetapi saudara, ada penyembahan-penyembahan modern saat ini. Yaitu ketika kita manusia hidup lebih mengutamakan suatu benda atau sesuatu daripada Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, kita melihat bahwa bagaimana manusia sekarang ini punya ketergantungan. Manusia ini lebih menyukai sesuatu daripada Tuhan dalam hidupnya. Salah satu tantangan bagi manusia adalah hampir semua memiliki handphone. Dan handphone sekarang tidak digunakan hanya untuk berkomunikasi. Tapi handphone juga dengan begitu pintarnya manusia, sehingga handphone ini sekarang canggih sekali. Bisa menyaksikan hiburan, bisa bermain game, bisa membaca berita, apa saja semua bisa dilakukan. Mungkin saudara bisa lupa akan hal yang lain. Tetapi banyak manusia sekarang ini sudah mengalami kesulitan untuk berpisah dengan handphone. Handphone selalu menyertai dimanapun Bapak Ibu berada. Kemanapun Bapak Ibu pergi, handphone tidak pernah ketinggalan. Hati-hatilah Bapak Ibu Saudara. Jangan sampai handphone ini menjadi satu berhala dalam kehidupan kita. Jangan sampai handphone membuat kita jauh daripada Tuhan. Karena apa? Karena kita lebih suka menonton, karena kita lebih suka main game, kita begitu asik menggunakannya berjam-jam, tetapi handphone ini tidak digunakan untuk memuliakan Tuhan. Ada Alkitab, tapi hanya digunakan pada saat Bapak Ibu ada di gereja. Setelah itu Bapak Ibu tidak pernah membukanya. Mari Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan mengingatkan kepada kita, jangan menjadi penyembah berhala. Saudara yang kasih Tuhan, Tuhan memberikan berkat, jangan dijadikan berhala. Bangsa Israel diberkati Tuhan, ada emas dalam kehidupan mereka. Dan akhirnya mereka mengubah emas itu menjadi patung lembu, dan mereka menyembahnya menjadi berhala. Hari-hari ini Tuhan memberkati kehidupan kita, bukan hanya dengan handphone, dengan banyak hal. Mungkin dengan rumah, dengan jabatan, dengan pekerjaan, apapun juga. Jangan jadikan berkat itu menjadi berhala dalam kehidupan kita. Yang setuju dengan saya boleh katakan amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Yang ketiga adalah hiduplah kudus. Bapak Ibu Saudara, saya percaya Bapak Ibu mengerti bahwa Allah kita kudus. Dan Tuhan mau kita boleh hidup dalam kekudusan Tuhan.
Jangan lakukan dosa. Kalau Bapak Ibu tahu sesuatu itu tidak berkenan di hadapan Tuhan, jangan lakukan lagi. Yang keempat, Bapak Ibu Saudara, jangan mencobai Tuhan, ayat ke-9. Dan janganlah kita mencobai Tuhan. Ya, Saudara, apa yang dimaksud dengan mencobai Tuhan? Seseorang mencobai Tuhan ketika dia tahu kebenaran Tuhan, lalu dia menyerah kalah. Contoh nih Bapak Ibu Saudara, kehidupan manusia mungkin selama hidupnya punya keterikatan dengan sesuatu, entah itu mungkin suka dengan minum-minuman keras, atau mungkin suka untuk berjudi, ya Bapak Ibu Saudara. Dan setelah dia bertobat, puji Tuhan, tidak melakukan lagi. Tetapi jangan pernah mencobai Tuhan. Dia tahu firman Tuhan, Allah setia, Allah baik dalam kehidupan dia, lalu dia berpikir, mungkin kalau sekali-kali mah nggak apa-apa, nanti Tuhan juga akan ampuni. Nanti saya minta ampun sama Tuhan, Tuhan pasti ampuni lagi. Saudara, jangan salah artikan ayat. Saudara yang kasih Tuhan, iblis waktu mencobai Yesus di padang gurun, ketika Yesus selesai berpuasa, iblis itu mencobai Tuhan dengan ayat. Dan Yesus menang dari pencobaan itu karena apa? Ayat itu digunakan oleh iblis bukan untuk kehendak Tuhan, tapi untuk kehendak iblis, supaya Tuhan Yesus mengikuti kehendak iblis. Saudara yang dikasih Tuhan, jangan pernah gunakan ayat firman Tuhan untuk kehendak diri kita. Karena Tuhan mau ayat firman Tuhan hanya dipergunakan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Siapa yang mencobai Tuhan, cirinya dia akan menggunakan ayat untuk membenarkan dosanya, untuk membenarkan kesalahannya. Dia berpikir Allah itu bisa diatur, Allah itu bisa mengikuti segala keinginannya. Jangan salah Bapak Ibu Saudara, Tuhan adalah yang maha kuasa. Dia yang berdaulat atas hidup kita. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, pada pagi hari ini kita juga akan melihat yang berikutnya, yang kelima adalah jangan kita bersungut-sungut. Saudara kasih Tuhan, bangsa Israel adalah umat pilihan Allah, tetapi mereka kalah karena mereka bersungut-sungut. Saudara dikasih Tuhan, orang yang bersungut-sungut itu justru menahan atau menjadi sandungan atas berkat mujizat dalam kehidupan saudara. Berapa banyak di antara Bapak Ibu Saudara yang ingin mujizat terjadi dalam hidup saudara? Boleh angkat tangan? Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mujizat terjadi hanya dengan bagi orang yang percaya. Orang yang bersungut-sungut, dia tidak percaya lagi kepada Tuhan. Dia merasa bahwa segala sesuatu sudah hancur, sudah tidak mungkin lagi. Dia menyerah dengan keadaan. Saudara dikasih Tuhan, sebagai orang percaya, Tuhan mau kita berdiri kuat, supaya kita jangan kalah dengan keadaan. Keadaan bisa semakin tidak baik, tetapi Tuhan mau kita semakin kuat di dalam Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan pada pagi hari ini berjudul kuat di dalam Tuhan. Itu adalah rencana Tuhan. Tuhan mau kita kuat di dalam Tuhan. Saya akan tutup dengan firman Tuhan dalam 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-13. Ini adalah kelanjutan dari ayat yang ke-12. Kalau ayat 13-nya Bapak Ibu sudah tahu ayat ini, tapi ayat yang 12 ini adalah menjadi tema bagi kita, ya. Ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Jadi Bapak Ibu Saudara, melakukan hal yang baik bisa. Tidak menyembah berhala bisa. Hidup kudus bisa. Tidak mencobai Tuhan bisa. Tidak bersungut-sungut bisa. Ya. Saudara yang kasih Tuhan, Allah itu setia. Karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu, saya dan saudara dicobai melampaui kekuatan kita. Pada waktu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Pujilah Tuhan. Bapak Ibu Saudara, inilah menjadi berkat firman Tuhan pada hari ini. Tuhan mau kita kuat di dalam Tuhan. Kita tidak jatuh. Ada lagu mengatakan Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila loh saudara, ini bukan berarti pasti. Apabila ia jatuh, tidak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang dengan tangannya. Puji Tuhan, tetap percaya kepada Tuhan, tetap kuat imannya,
dan tetap selamat di dalam Tuhan. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur pada hari ini kami boleh membuka firman Tuhan. Bapa, firman-Mu telah berbicara bagi kami sekalian, dan biarlah Engkau menolong kami semua agar kami boleh menjadi pelaku daripada firman Tuhan. Tuhan berkati kehidupan anak-anak-Mu dimanapun kami berada. Tuhan tahu apa yang menjadi keperluan dan kebutuhan kami. Engkau Allah yang mendengar setiap doa kami. Tuhan lindungi dimanapun kami berada, dalam situasi penyakit yang ada di sekitar kami. Kami percaya iman kami kuat karena Tuhan melindungi kehidupan kami. Kami tidak sakit, kami sembuh, kami sehat hanya karena Tuhan yang menjaga dan melindungi kami. Lebih daripada apapun, lebih daripada diri kami ataupun manusia yang bisa menjaga, Tuhan adalah perlindungan kami yang ajaib. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat ibadah pada hari ini, dan biarlah ketika kami akan melanjutkan aktivitas kami selanjutnya, Tuhan menyertai dan memberkati kami sekalian. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara, kita boleh mengangkat tangan di hadapan Tuhan, dan terimalah berkat dari Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberikan engkau damai sejahtera. Kiranya kasih dan kemurahan Allah Bapa, kecintaan Yesus Kristus Tuhan kita, dan Roh Kudus akan menyertai kehidupan kita sekarang dan selamanya. Sampai Maranatha. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, sekali lagi saya himbau jangan lupa untuk tetap saksikan ibadah online di YouTube. GBI Taman Surya 1 akan selalu tampil setiap hari Minggu jam 9 pagi. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen.